Poin nomor 3, merdeka finansial. Ini Afwan, saya mohon izin agak teriak-teriak di poin yang ketiga ini ya. Allah. Hari ini di antara bukti bahwa umat Islam itu tercabik-cabik, kama tada'a akalatu ila qas'atiha, seperti orang lapar rebutan makanan, dicabik-cabik, ditagih-tagih, ditarik-tarik, disengsarakan, disiksa, diperbudak secara tidak langsung. Memang sih saat ini kan bukan perbudakan, saya kerja. Iya, tapi kemudian apa ya? Ini apa namanya nih? Dililit dengan hutang-hutang ribawi. Hal-hal yang haram-haram dalam hal yang finansial dimudahkan, tapi hal-hal yang halal-halal sulit secara finansial. Sehingga apa? Kita ini umat Islam, itu dikatakan oleh para ulama, bagaikan seekor ikan yang sedang hidup di padang pasir. Saya ingin tanya, ikan itu habitat aslinya di mana? Di air, di laut. Air laut ataupun air tawar. Tapi ini kita hidup di padang pasir. Ikan ditaruh di padang pasir. Apa yang terjadi? Kelepek. Nah, seperti itu kita seorang muslim. Kita tahu riba ini haram, tapi kok cek gampangnya sekarang ini ya. Kadang bukannya kita yang nyari, mereka datang ke kita. Baik ngetuk pintu rumah atau muncul di FYP. Lagi main tiba-tiba, wah Anda sedang pusing uang, hubungilah klik link ini. 1 menit langsung kontan jadi. Apa ini? Dan sebagainya. Padahal ittifaq bainal ulama, riba itu haramnya dasar luar biasa. Hari ini umat Islam diperbudak secara finansial. Dengan cara apa? Riba dimudahkan. Jarno wis lelet ae wis. Bunga ditinggikan. Harga-harga dinaikkan, inflasi di dunia Islam ditinggikan. Sehingga apa? Mau gak mau kita dalam pikiran kita merasa, kok abot yo urip saiki yo. Biyen dulu 50.000 cukup buat berapa? Kalau saya waktu masih mondok dulu seminggu cukup lah. 50.000 cukup lah buat 1 hari dulu kalau sudah berkeluarga, kalau sudah punya anak. Sekarang 50.000 setengah hari, Pak. Iya, Pak ya. Yang udah bapak ini terutama. Kalau yang masih anak-anak mah, iya, intinya disangui. Yang nyari sangu yang pusing. Semuanya ditekan. Sehingga apa? Budrek. Kalau kata orang Jawa, budrek. Pikirannya itu budrek. Pusing. Nanti mau utang, cari yang enggak riba sulit. Ya wis yang riba tapi titik-titik tipis-tipis. Begitu kena riba, ditagih, enggak mau bayar, jual ini, gali lubang, tutup lubang dan seterusnya. Itu kayak lingkaran setan. Circle-nya muter terus. Sehingga membuat kita belum merdeka secara finansial. Ya, tidak ada lagi militer penjajah di sekitar kita. Alhamdulillah, itu bagus. Tapi hari-hari kita mencekam ketika kita ditagih utang-utang yang ribawi. Utang yang enggak ribawi aja itu bikin dredeg loh kalau ditagih. Apalagi hutang yang ribawi, tambah double dredegnya itu. Terus kemudian, nanti anak dan istriku makan apa? Kalau jomblo mah bebas ya. Jomblo mah solusinya gampang. Apa? Puasa, selesai. Tapi kalau udah nikah, ya ente kita bisa puasa. Anak istri gimana? Sebagainya. Akhirnya apa? Sholat kurang khusyuk. Mau ngaji, ini mau ngaji atau mau lembur kerja ya? Kalau ngaji gak dapat apa-apa secara materi, maksudnya secara materi. Kalau lembur kerja dapat ceperan. Lembur kerja, tinggalin ngaji. Terus begitu, itu lingkaran setan. Allah, ini udah adzan ya? Udah masuk waktu adzan, Pak. Iya. Baik, mungkin kita biasanya gimana? Uruf di sini. Saya ngikut saja. Ya kebiasaan di sini. Oh, nah. Berarti sekarang adzan dulu nggih? Oh, belum. Enggak, saya takut mukhaliful adah ini maksudnya apa ya? Kayak nggak sama gitu aja. Samakan aja lah, anggap aja sama gitu. Sama-sama muslim, sama-sama saudara. Sampai di mana tadi? Keterjajahan finansial, ya, ekonomi. Maka sebagai seorang muslim penting bagi kita untuk merdeka secara finansial. Catat. Merdeka secara finansial itu tidak harus kaya. Tidak harus kaya. Nanti kita akan bikin perumpamaannya dan contoh konkretnya. Ya, Ustaz, tapi kan kalau kaya enak. Ya lihat dulu. Memang benar, ada hadis Nabi bahwasanya sebaik-baiknya harta itu adalah yang ada di tangan orang-orang soleh.
Karena harta yang banyak di tangan orang yang soleh, kebermanfaatannya akan berlipat-lipat. Dibikinkan masjid, dibikinkan majelis, dibikinkan amal-amal sosial yang banyak dan sebagainya. Tapi gak harus nunggu kaya untuk kita bisa merdeka secara finansial. Keterjajahan finansial. Islam menuntun kita menuju kemerdekaan finansial dan tidak harus kaya. Hati-hati, hari-hari ini, zaman sekarang ini, kita hidup dalam sebuah zaman yang namanya kapitalisme. Ra'su maliyah. Ra's itu kepala, mal itu uang. Kepala duitan, bukan cuma mata tapi kepalanya duit. Sehingga untuk definisi kesuksesan di zaman saat ini itu punya kaidah usul fikihnya sendiri. Apa? Bil fulus likulli amrin mulus. Walaisal fulus fahuwa mamfus. Seakan-akan seperti itu. Pengen apa? Oh, pokoknya duit disik dan sebagainya. Ini berbahaya, bahkan bisa meracuni akidah karena menganggap uang lebih berkuasa daripada takdir Allah, daripada amal-amal soleh dan sebagainya. Ini berbahaya. Maka seorang muslim wajib jihad ekonomi, punya ghirah untuk merdeka secara finansial. Dan merdeka secara finansial gak harus kaya. Kuncinya satu, tawazun, keseimbangan, prinsip keseimbangan. Jangan sampai, kalau orang tua kita dulu Jawa mengajarkan jangan besar pasak daripada tiang. Ini penting. Konsep keseimbangan. Berapapun gaji Anda, sebesar apapun atau sekecil apapun income Anda, selama masih ekuivalen, selama masih berimbang dengan pengeluarannya, gak minus, masih aman. Ya, meskipun agak-agak ngempet-ngempet, poso-poso, soro gitu ya, masih agak ngenes, gak apa-apa. Penting gak minus. Itu masih merdeka. Tapi ketika kaidah ini berantakan, besar pengeluaran, besar tiang daripada pasaknya, bagaikan perumpamaan sebuah tenda. Apa? Ambruk, Pak. Bangunan finansial kita akan ambruk kalau besar tiang daripada pasaknya. Contoh, ini perumpamaan, contoh konkret. Saya punya seorang teman, saya izin sudah kepada dia untuk menjadikan kisah dia sebagai inspirasi, tapi gak boleh nyebut nama ya, biar tidak masuk ghibah. Kita gak nyebut nama, tapi kita ambil inspirasinya. Saya punya teman di Jember, dia punya warisan dari bapaknya 2 toko, yang masing-masing toko ini pasif income-nya untuk dia 35 juta. Gue seketok moto itu, berarti sebulan berapa Pak? 35 tambah 35, berarti sebulan 70. Saya pengen tanya, pasif income itu otomatis ngalir terus loh ya. Dia gak ngapa-ngapain 70 juta. 70 juta sebulan itu banyak atau banyak banget? Banyak banget. Biasanya perkiraan umum lah, orang 70 juta sebulan bahagia dan merdeka nggak finansialnya? Jelas merdeka kata para jomblo. Itu setara dengan pengeluaranku 1 tahun gitu kata jomblo. 70 juta gitu. Tapi coba, ini benar-benar terjadi. Ini kisah nyata. 70 juta setiap bulan, 70 juta setiap bulan, 70 juta setiap bulan, 70 juta setiap bulan, setiap bulan. Sampai-sampai dia merasa aman. Dan dia merusak prinsip tawazun. Dia merusak prinsip keseimbangan ini. Apa? Dia beli rumah yang cicilannya 15 juta sebulan. Dia beli mobil Pajero, ini Pajero asli ya, bukan panas jebo-jero, bukan, yang asli nih. Dia beli mobil Pajero yang baru, yang cicilannya ya 5 juta ke atas setiap bulan. Dia sekolahkan anaknya di sekolah yang mahal. TV, kulkas, rice cooker, semuanya dia cicil. Pilih yang mahal, pilih yang terbagus, pilih yang paling modern, pilih yang paling mewah. Sampai total tagihan rutin dari cicilannya dia setiap bulan 55 juta. Saya ingin tanya, penghasilan 70 juta sebulan, cicilan bayar 55 juta sebulan. Surplus enggak? Surplus berapa? Loh ayo iki gak apa, kita aktivasi akal kita biar ngeh gitu loh, biar masuk. Gak apa ngitung duwe wong untuk ambil ibrohnya. 15? Tenanan antum. Oh iya 15 ya betul. 55 tambah 15. Tenanan ya, tenanan. Ya 70. Oke, 15 juta. Oh itu lumayan buat healing, buat beli solar, buat beli makan. Selesailah 15 juta. Aman. Aman. Tapi
pada suatu hari di tahun 2020 terjadi sebuah wabah pandemi yang namanya COVID, Corona. Apa yang terjadi? Ya semua tahu lah ya. Corona apa yang terjadi? Lockdown, pembatasan, ekonomi turun, UMKM banyak tumbang dan sebagainya. Termasuk tokonya beliau ini. Yang biasanya penghasilannya 35 juta satu toko, dua toko kan 70 juta, berkurang hanya surplus, tetap ada untung, tapi hanya 15 juta per toko. 15 juta tambah 15 juta. Berarti 30 juta sebulan. Saya ingin tanya, kalau menurut kita banyak nggak itu 30 juta sebulan itu? Banyak. Tapi dalam konteks teman saya tadi ini yang dia curhat pada saya ini, angka 30 juta sebulan dengan cicilan dia yang beli ini 55 juta sebulan, aman nggak dia? Di situ titik keterjajahannya. Dia merusak prinsip keseimbangan, merusak prinsip tawazun, melanggar besar pasak daripada tiang, akhirnya besaran tiangnya daripada pasaknya, sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi penghasilan yang banyak belum tentu menghantarkan kepada kemerdekaan finansial. Ini nyata ini asli. Sehingga apa? Ya terpaksa dia harus banting setir, pajirunya dijual, rumahnya juga dan sebagainya. Downgrade puasa dulu, dan dia juga taubat kepada Allah, hijrah, meninggalkan aktivitas-aktivitas yang ribawi, kredit yang leasing yang bermasalah dan sebagainya. Ya alhamdulillah curhatnya sama ustadz atau curhatnya sama orang Islam sehingga bisa dikasih solusi Islam dan sebagainya. Nah, sebaliknya betapa banyak orang-orang yang penghasilannya mungkin 1 juta, 2 juta, ya UMR lah ya, UMR Jember. Tapi ketika sholat khusyuk, dia bisa bahkan di soft pertama, bahkan bisa menyempatkan waktu bantu bersih-bersih masjid, bahkan bisa hadir ke majelis taklim. Ya kayak orang-orang gini nih, saya menduga kok kayaknya nggak ada yang di atas 50 juta di sebulan nih kayaknya. Enggak. Amin. Semoga Allah karuniakan di antara kita rezeki yang halal barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang penting barokah. Kalau barokah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah terus kebaikan. Nah, sedikit atau pas lah ya, worth it. Kalau kata anak zaman sekarang worth it, pas. Tapi dia menjaga prinsip keseimbangan, tidak lebih besar pasak daripada tiang, dan dia tidak melanggar keharaman di dalam muamalah syariah seperti riba, seperti menipu, seperti mencuri dan sebagainya. Dia jaga itu, tidak melakukannya. Ini cara Islam memerdekakan seorang muslim dari keterjajahan finansial. Ya, boleh jadi gajinya lebih sedikit, ya boleh jadi cuma UMR doang, tapi dia merdeka ketika panggilan Allah memanggilnya, dia bisa melangkah kaki ke masjid dengan plong, tanpa tagihan-tagihan, tanpa kepikiran dan sebagainya. Kuncinya apa? Cara kita memanajemen finansial kita. Ya syukur-syukur kalau banyak, manajemennya bagus, surplusnya bisa buat Islam dan keumatan, itu syukur-syukur. Tapi gak harus nunggu banyak, gak harus nunggu kaya, gak harus nunggu income besar, enggak. Penting kita pinter manage-nya, hati-hati juga dijaga muamalah jangan sampai yang haram. Insya Allah merdeka secara finansial. Apalagi nih mumpung anak muda ya, mumpung masih muda, catat, mumpung masih muda. Guru-guru kami sangat keras dalam masalah riba. Kalau sampai ketemu, ya kalau sembunyi-sembunyi mah itu dosa dia ya, itu dosa dia. Tapi kan nahkumu bidh-dhahir, wallahu ya'lamu bis-sarair. Kita nggak bisa menvonis orang dari yang tersembunyi, nggak bisa. Mumpung si enom, guru kami sangat keras. Kalau sampai ketahuan dan terbukti riba, langsung munqati, putus halaqah. Udah, gak boleh lagi ngaji kitab. Kemudian sanad ilmu yang selama ini nyambung diputus. Gak boleh lagi menisbatkan kepada guru yang bersangkutan dalam masalah ilmu. Coba bayangkan. Dan ternyata sikap keras itu membawa barokah kepada kita yang ngaji, para tilmidz, para pembelajar. Kita jadi takut untuk ribu. Kok keras banget gitu ya? Sehingga oke deh, kita nggak deket-deket. Dulu kita nggak tahu apa hikmahnya ini. Begitu kita terjun ke masyarakat, dukhulul mujtama, begitu kita berkeluarga, begitu kita terjun ke masyarakat, lihat kondisi masyarakat, kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Untung dulu guruku keras banget dalam masalah riba. Untung kita itu dijaga betul, dan untung kadang ya sifat
keras dan marah terhadap kemungkaran, itu adalah hal yang baik loh. Itu menjaga kita dari keburukan-keburukan. Itu sifat bapak yang sungguhnya. Kalau lihat ada bahaya terhadap anaknya, dia akan dengan sigap dan keras bahkan menyelamatkan anaknya. Begitu.